Oke, sip. Oh ya, selama gue menjelaskan, kalau kalian ada pertanyaan, jangan sungkan ya, gitu. Kalian bisa tanya-tanya aja, nggak apa-apa, gitu. Oke, jadi head and shoulder ini kalian harus tahu yang paling umum aja bottom dan tops, gitu. Jadi bottom sini yang di bawah, top sini yang di atas, gitu. Sebenarnya head and shoulder bottom ini ya IHNS itu sendiri, gitu. Jadi kebalikannya, gitu. Dan double top juga dan double bottom ini sangat-sangat banyak, gitu. Nanti kita akan bahas ke depannya head and shoulder bottom, bottom complex, top complex, double bottom, Adam and Adam, Adam if Adam, if Adam Adam, ya sama lah semuanya kurang lebih. Double bottom dan double tops. Dan yang terakhir nanti kita akan bahas big M dan big W. Kalau kalian sering denger gua sebut ini big M dan ini big W, itu mirip dengan double top ataupun double bottom. Bedanya di mana? Di penggunaan waktunya. Big M ini nggak bisa kalian gunakan di H4. Ini cuma bisa kalian gunakan di daily, gitu. Polanya mirip nggak sama kayak double top ataupun double bottom? Sama, mirip, serupa, tapi tidak sama. Kenapa? Karena penggunaan waktunya. Karena double bottom atau double tops itu kalian bisa gunakan di uh, time frame yang rendah, gitu. Bahkan kalau kalian scalper, kalian bisa digunakan 15 menit, gitu. Tapi peluang untuk kalian berhasil itu jauh lebih rendah. Tapi kalian gak usah khawatir, kenapa? Karena stop lossnya pun kecil. Dan ini semua juga tergantung leverage kalian juga ya, gitu. Jadi kalau kalian emang risk per trade-nya risk per trade ini bener-bener 1% dan leverage-nya kalian sesuaikan, jadi yang hilang 1%, saya sarankan kalian mainnya di medium, apa sih namanya, di waktu yang cukup tengah lah, maksudnya kayak 1 jam sampai 4 jam lah, gitu. Apalagi kalian yang kerja atau apa nggak bisa mantau, menurut gue intraday itu nggak ada salahnya ya. Kalau scalper saran gue jangan. Kalau scalper itu yang benar-benar bisa mantau market dan mantau semuanya. Tapi untuk chart yang ada di sini itu mostly works in daily, gitu. H4 works juga nggak? Tentu saja works, tapi memang peluangnya lebih rendah. Semua ini tuh ada harinya, gitu. Jadi head and shoulder ini terbentuk ini cukup panjang sebenarnya, sampai pokoknya semua chart, gitu. Oke, kita bahas satu ya. Head and shoulder bottom. Pola 3 valley dengan lembah tengah di bawah line. Pola harus terlihat seperti kepala dan bahu, orang terbalik, proporsional, dan tidak miring. Jadi gini, ini untuk berlaku untuk semua ya, untuk semua chart. Jadi sebenarnya chart itu kalian tuh harus bisa melihat secara presisi. Dalam artian gimana? Uh, Mostly yang works itu presisi. Kenapa? Karena semua orang tuh melihat hal yang sama, chartnya sama, gitu. Dan ini gue sarankan kalian gunakan ini bener-bener kalau kalian mau nggak mau pasti ya, tapi kalian exchange juga kalian harus gunakan yang sama, jangan berbeda, karena weeknya biasanya berbeda, gitu. uh, gue paling rekomendasikan sebenarnya Binance. Kenapa? Binance itu top liquidity, gitu. Liquidity itu sangat kencang, gitu. Jadi dan apalagi semua orang, rata-rata hampir semua orang tuh tahu Binance. Jadi saran gue, kalau ketika kalian lihat chart, kalian boleh filter di Binance menurut gue. Tapi tradingnya kalau kalian mau pakai CEX atau DEX lain itu nggak masalah ya. Tapi menurut gue kalau kalian filter di TradingView itu ada baiknya di Binance, gitu. Jadi ini volume terus turun ya, gitu. Paling tinggi selalu di kiri. Jadi makanya kenapa ada percentage itu untuk ngukur sebenarnya. Untuk ngukur dari sebelah kiri ke kanan itu apakah berkurangnya jauh atau enggak. Tapi ini akan works ketika turunnya itu kurang lebih 65%. Tapi kiri kita tuh nggak usah kayak bener-bener untuk kita ngukur gitu. Sebenarnya nggak perlu. Tapi kita bisa ngeliat dengan mata kita sendiri ini polanya nih oke nggak sih gitu. Dengan seiringnya kalian sering latihan, kalian sering ngeliatin market, itu akan sangat membantu kalian. Karena harus diingat juga head and shoulder ini banyak ya variasinya, gitu. Konfirmasi pola ini mengkonfirmasi sebagai yang valid ketika harga ditutup di atas garis leher. Lehernya ini neckline ya. Neckline ini nanti kita akan jelaskan mungkin di agak sedikit berbeda, bukan sedikit berbeda, di waktu yang lain. Yang turun atau di atas ketiak ini bukan ketek ya, maksudnya ya ketika polanya itu udah break, gitu. Ketik dari yang leher yang dari kaki kanan, gitu. Jadi kalian harus melihat bahwa left shoulder ini akan selalu lebih tinggi atau lebih rendah, gitu.
kalau kalian menggunakan volume, ini udah pasti volume ini lebih spiking. Even dia turun ya, berarti di sini tuh volume penjual. Volume bawah naik ke atas, itu nggak selalu mengindikasikan artinya pembelian, nggak selalu. Volume itu kan transaksi jual beli ya, total jual dan beli sama dengan volume. Jadi ketika ini turun, harus dipastikan lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan yang bahu sebelah kanannya gitu. 65% ini kurang lebih nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat ya. Dan by the way, ini gue pakai yang contoh yang miring. Kalau contoh yang lurus gimana, itu ada lagi nanti. Itu hampir sama aja sebenarnya gitu. Dan jangan lupa headnya itu selalu lebih tajam ya ke bawah ya gitu. Neckline ini leher. Jadi kalian kalau merhatiin gue garis, itu kalau nggak lurus diagonal pasti miring. Kenapa? Untuk mengkonfirmasi bahwa itu adalah neckline gitu. Targetnya ngitungnya gimana sih? Jadi head ini ke area neckline. Kalian bisa copy, kalian pindahin ke sini. Itu sebagai area target kalian gitu. Tapi bisa nggak sih area targetnya ini kalian tentukan tanpa dari ini? Bisa. Jadi kan pola ini kebentuk nih di sebelah sini tuh ada garis lagi kan, ada polanya lagi kan. Kalian harus melihat supportnya di mana, support dan resistance-nya di mana gitu. Kalau paling banyak ke TP misalnya, anggap aja di sini area 10, ini area 5. Kita anggap ini di H4 ya. Itu kan lumayan, jangan itu loh jauh. Misalnya area 6 lah gitu. Kalian itu bisa jadikan full TP gitu. Jadi apa sih namanya, kalau misal stop lossnya di mana? Kan entry ketika breakout ya. Selalu as always entry ketika breakout. Jangan pernah kalian entry itu di red shoulder ya, karena kalian nggak pernah tahu turunnya sampai kapan gitu. Tapi entry lah ketika dia break. Artinya itu mengkonfirmasi bahwa memang ini valid gitu. Nah, sekarang pertanyaan stop lossnya di mana? Stop loss ini ada dua jenis gitu. Kalian mau swing kah, intraday, atau scalp? Tapi kalau scalp dan intraday itu rata-rata di bawah red shoulder-nya gitu. Tapi kalau kalian swing, yang itu di bawah head gitu. Harus di bawah head gitu. Tapi umumnya itu di bawah red shoulder-nya gitu. Oke, ini secara pola, ini ada sedikit penjelasan ya. Pola ini tidak bagus untuk momentum bull run. Pola ini sangat bagus untuk momentum bull run. Jadi ketika terjadi koreksi, kayak saat ini nih koreksi, kalau kalian nemu pola seperti ini, it's good for bet gitu. Tapi saat ini tuh agak susah. Kenapa? Karena kalian harus merhatikan market global gitu. Kalian harus merhatikan US sekarang sebagai patokan. Dan ini win rate-nya cukup tinggi ya. Kenapa? Karena semua orang melihat hal yang sama. Breakout itu nembus neckline. Iya benar. Neckline yang ini hijau ya. Gitu. Jadi ketika dia tembusnya ini harus benar-benar tembus. Jangan nge-wick aja. Tapi contoh misalnya gini. Kalian mau entry di 6. Kalian udah garis nih. Entry-nya harusnya di 6. Oke. Tiba-tiba dari candlestick sebelumnya itu ngepam tiba-tiba ke 6,2 langsung gitu. Apakah kalian harus entry? Enggak, jangan. Saran gue jangan entry. Jadi ketika close-nya benar-benar di atas 6, kalian baru entry gitu. Jangan di candle sebelum closing. Oke. Kalau yang ini untuk yang miring ya gitu. Yang miring ini ketika lehernya ini tidak lebih tinggi dari yang kirinya ini gitu. Nah kalau yang ini udah semua orang pasti melihat ini udah head and shoulder ya gitu. Cuman bedanya ini yang leftnya ini lebih rendah gitu daripada yang kanannya gitu. Kita baca dulu ya. Rekomendasi dengan time frame besar, daily atau H4. Jadi minimal banget gue sarankan H4 ya. Jangan pernah di bawah H4. H1 juga saran gue jangan gitu. Cuman ya kalau kalian mau ngedegen atau apa, karena kan gini, semakin kecil time frame ya, berarti stop loss-nya itu makin kecil gitu. Jadi stop loss-nya ini kalau kalian selalu di leverage di 10, ya menurut gue aman-aman aja ya gitu. Tapi kalau kalian udah di daily atau H4, itu kan agak lebar ya gitu. Dan menurut gue itu akan jauh lebih safe gitu, lebih aman untuk kalian. Oke. Gunakan stop loss di neckline sebelah kanan. Jangan masuk ketika belum ada konfirmasi. Konfirmasi ini nanti dibagi banyak gitu. Konfirmasi ini nggak cuman kalian lihat dari polanya aja, dari closing candle,
Bisa dari momentum, bisa dari MA-nya juga, bisa dari apa namanya, candlestick pattern. Ya, pola candlestick itu sendiri. Candlestick kan ada 113 ya, gitu. Jadi kalian harus cari yang mana bullish, yang mana bearish, yang mana sideways gitu. Jadi ketika semua cenderung bullish, itu kalian bisa entry gitu. Makanya ketika kalian bikin setup trading, ada namanya confident. Kalian seberapa yakin sih dengan trade ini gitu. Jadi kalian perlu banyak konfirmasi gitu. Kalian bisa gabung dengan beberapa hal lain ya, tapi menurut gue jangan terlalu banyak gitu, karena kadang dikonfirmasi ini cuma sama 2 atau 3 aja gitu. Kadang sisanya tuh bisa berlainan gitu. Jadi kalian harus cari yang bener-bener memang secara data win rate itu tinggi gitu. Karena data ini itu data yang diakumulasi selama 20 tahun. Kurang lebih dari tahun 2000-an gitu. Sampai 2020 data ini dikumpulin dan dirata-rata gitu. Jadi sebenarnya selain trading view, kalian tuh ada ya dari chart pattern itu kalian bisa download lagi gitu. Ada mirip trading view tapi dia base dari chart pattern ini sendiri gitu. Jadi ada yang bikin dari awal. Oke. Keempat, kegagalan cepat terjadi, oleh karena itu selalu gunakan stop loss. Pokoknya kalian jangan sampai nggak pernah pakai nggak stop loss ya, takutnya ada liquidation event, nah itu repot tuh. Harga bergerak terkadang membutuhkan waktu yang sedikit lama gitu. Jadi nanti kita bahas lah secara waktu. Ini cukup lama gitu. Cocok digunakan spot play atau buy long gitu. Jadi untuk spot ini akan lebih aman. Tapi untuk yang ngelong dengan leverage, kalian harus perhatikan exchange yang kalian pakai. Itu fee-nya mahal nggak? Karena kalian akan ditarik setiap 8 jam gitu. Itu biasanya ada di atas order book. Kalian lihat order book di atas, itu ada percentage-nya. Kadang ada 0,0005, kadang ada bahkan 0,05. Nah, itu makin mahal tuh. Kalian harus perhatiin. Jangan sampai ketika kalian ngelong, kalian tinggal seminggu, itu kalian udah boncos gitu. Jadi tetap hati-hati. Gitu. Nah, ini probabilitasnya ya. Ini kegagalan nembus, ini kurang lebih 11%, kenaikan rata-rata 45%. Jadi setelah dari neckline ini, kenaikan lebih tinggi itu bisa sampai 45%. Ini ketika tembus, dia naik, dia bisa turun lagi ke neckline. Gitu. Ketika turun ke neckline, dia bisa naik lagi. Gitu. Jadi peluang jadi gini, kalian jangan pernah takut ketinggalan ketika kalian lihat pola ini gitu. Jadi kalian tetap bisa nunggu dulu, kalian bisa bersabar menunggu sampai dia ke neckline-nya, kalian entry. Percentage harga rapat ini kurang lebih lah, peluangnya itu kurang lebih bisa sampai 71% gitu, harga rata-ratanya ya gitu. Paling tinggi digunakan saat bull market gitu. Jadi kalau ada bear market muncul gini, sangat tidak disarankan untuk ngelong ya gitu. Malahan ketika ada muncul gini, ya bisa short aja gitu, karena bisa jadi ini lower high, bukan akan menjadi higher high. Jika tidak terlalu besar dan panjang, masih dinyatakan valid. Dalam artian ini masih nggak tembus dari resisten ini ya. Kalau udah tembus dari resisten ini, itu sudah pasti valid. Pasti invalid gitu. Karena kalau kita tarik ini kan tembus ya gitu. Jadi ini nggak simetris gitu. Turun, naik, turun. Nah, ini neckline nih. Yang garis putus-putus itu neckline ya gitu. Itu untuk ngasih tanda ke kalian bahwa itu adalah neckline. Nah, kalian mau tahu target TP kalian dari head ini, dari pola bawah, kalian tarik ke neckline-nya, kalian copy, kalian paste dari neckline-nya itu sendiri, dari kalian entry gitu. Stop loss di bawah yang red shoulder ini gitu. Ondo ini pada time frame 1 jam ya, sekali lagi. Jadi apa namanya, sebenarnya bisa sih di time frame berapapun bisa, tapi memang peluangnya sedikit rendah. Tapi karena waktu ini masih bull market ya, it's work gitu. Ini berjalan dengan baik gitu. Bahkan ini kenaikannya bisa 30-35% gitu. Ada throwback kan? Di sini ada 65% throwback gitu. Jadi probabilitas dia untuk kembali ke neckline-nya itu 65%. Jadi kalian jangan pernah takut ketinggalan. Misalnya kalian tidur nih, kalian di time frame 1 jam, dia udah naik nih 5% nih. Gak ada salahnya untuk kalian ngelimit lagi sebenarnya di area neckline-nya itu gitu.
Kalau kalian lihat di patterns, ini patterns yang sangat sering nih. Tapi yang unik, jarang yang pakai ya. Kalau misalnya untuk ABCD, XABCD, ini cheaper gue belum pelajarin gitu. Tapi yang paling sering adalah head and shoulder gitu. Elliott wave. Nah, kalau sampai chart pattern ada di optional free, artinya ini peluangnya sangat tinggi gitu. Makanya menurut gua inilah pola yang harus kalian hafal. X ABCD, head and shoulder, ABCD, Elliott wave gitu. Elliott wave ini menurut gua 3 ini ya yang kalian harus pelajarin. Mentok 2 inilah, minimal banget 2. 1 2 3 4 5 sama ABCD gitu. Karena impulsif ini pas naik, correction ini pas turun gitu. Jadi ini kalian sebenarnya ada hitungannya ya gitu. Kalian bisa tahu dapat, sebenarnya ini kan ABC ya. Sebenarnya kalian bisa tahu nilai D-nya loh. Itu ada hitungan matematikanya. Begitu juga ABCD, itu ada hitungan MTK-nya gitu. Ada matematikanya. Jadi gak semua di market itu cuman dari support dan resistance, tapi kalian bisa hitung secara manual. Kira-kira kemana sih harganya itu akan turun gitu. Oke, ini contoh ya. Menurut gue ini bisa jadi head and shoulder, tapi ini terlalu pendek kakinya. Ini kaki kiri 1. Oke, sebelumnya kalian untuk nentuin kaki kiri dan kaki kanan, itu dia yang paling nge-spike ya, yang paling ujung. Nanti karena head and shoulder ini ada yang kompleks juga. Yang kompleks ini itu agak sedikit berbeda gitu. Kalian ke bawah. Nah, ini itu bisa jadi kompleks, tapi belum. Right shoulder. Nah, turun ke bawah. Oke, jadi ini kita hitung ya dari headnya ya. Ini turun kurang lebih 8%. Kalian copy, paste, kalian pindah ke sini. Ini kalau sampai terjadi benar repot ya. Oke, kalian short nih di neckline-nya nih. Turun sedikit ya ketika close ya. Atau nggak di neckline-nya juga boleh sih sebenarnya. Gitu. Stop loss-nya di sini di atas. Ini juga resisten ya, sebagai resisten. TP di sini. Oke, kita tunggu ya berapa hari lagi ya. Apakah full TP atau enggak? Kita lock gitu. Jadi kalau big cam ini harusnya dia tuh naiknya begini. Sama aja kayak double top. Gitu. Ini neckline ya. Gitu. Kalian entry ketika tembus dari sini. Gitu. Nah, area TP-nya di mana? Nah, ini menurut gue paling happy ya. Dalam artian kenapa? Ketika kalian muncul big cam ini, TP-nya tuh di support paling bawah. Jadi ini gini nih lumayan turun ke bawah sini gitu. Jadi bukan dari atasnya ini gitu. Tapi kalian tetap bisa partial take profit, kalian bisa bagi beberapa gitu. Stop loss-nya ini tergantung ya. It's hard untuk menentukan big M. Stop loss-nya di mana? Biasanya stop loss-nya paling oke di atas ininya. Di atas topnya ini, 2 topnya ini gitu. Dan big M ini nggak selalu simetris ya gitu. Tapi kurang lebih mereka berdekatan. Dan gue lupa range D-nya berapa. Kalau double top, nah ini kan ada range-nya nih. Nah, dari sini ke sini, ini tuh total kurang lebih 21 hari. Dari sini ke sini itu kurang lebih 10 hari jaraknya gitu. Jadi ada perhitungan tanggalnya juga gitu. Oke, jadi kalian tuh harus bisa melihat bahwa mungkin ini nggak terlalu penting banget ya gitu kalau untuk di sekarang ya. Kecuali kalian investor ya. Kalian investor itu harus benar-benar perhatikan ini gitu. Kalian harus perhatikan range ini, waktunya ini, rentan waktu dari jarak A ke B, kaki pertama dan kaki ke B-nya itu kalian harus benar-benar perhatikan. Karena di waktu itu, di waktu dia drop, kalian bisa menentukan area TP-nya di mana, paling mungkinnya di mana gitu.